Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan, renungan harian Wanita Bijak hari Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Berjudul Merdeka Karena Kristus. Firman Tuhan diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas hari yang baru. Bukalah hati pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, apakah sesungguhnya yang membuat kita merdeka? Dan apa nasihat Rasul Paulus tentang kemerdekaan sebagai orang percaya? Sobat WB, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata merdeka mempunyai arti bebas dari perhambaan, lepas dari tuntutan, dan tidak terikat kepada pihak tertentu. Demikian juga halnya dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Nasihat Rasul Paulus sangatlah jelas bahwa untuk kita hidup merdeka, maka kita harus memilih untuk berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dua hal ini berbicara tentang cara pandang dan sikap hati seseorang yang merdeka. Kita dapat banyak belajar dari sikap hati dan cara pandang bangsa Israel yang sekalipun telah dimerdekakan dari perbudakan di Mesir, namun mereka tidak teguh hatinya untuk mempercayai Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan, dan saat mengalami kesulitan mereka berpikir untuk kembali ke Mesir, mengenakan lagi kuk perhambaan padahal sudah dibebaskan. Di dalam kehidupan sehari-hari, hal ini juga seringkali terlihat dari betapa cara pikir dan cara pandang kita seringkali menjadi begitu sempit, pendek, dan bodoh hanya karena ada ujian lewat kesulitan atau masalah. Kita dengan mudahnya tidak lagi melihat betapa anugerah keselamatan yang kita terima, kemerdekaan dari perhambaan dosa sebagai hal yang tidak berharga, dan memilih untuk kembali kepada hidup lama kita.
Hari ini, marilah kita belajar untuk tekun mengerjakan tugas kita, bagaimana memiliki cara pandang dan sikap hati sebagai orang yang dimerdekakan oleh penebusan Kristus. Kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus bukanlah sebuah kesempatan untuk kita hidup dalam dosa, melainkan untuk kita hidup untuk saling melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Galatia 5 ayat 13 TB 2. Sudahkah engkau menyadari betapa berharganya kemerdekaan hidup kita di dalam Kristus? Kemerdekaan itulah yang membuatmu terus bertumbuh untuk menentukan setiap pilihan hidup di dalam setiap fase hidupmu. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemerdekaan yang Kau berikan. Tolong kami untuk hidup dalam kebenaran dan ajar kami untuk memiliki cara pandang dan sikap hati yang teguh sebagai orang yang telah dimerdekakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemerdekaan di dalam Kristus membuatmu terus bertumbuh untuk merdeka dengan sikap hati yang benar.